Oke, seperti biasa hari Kamis di minggu race week itu berarti saatnya gue memprediksi weekend Japanese Grand Prix ini. Dan hey, ini akan menjadi balapan yang cukup menarik ya. Seperti debut Yuki di Red Bull dan kemungkinan besar weekend ini juga akan dibumbui dengan hujan. Nah maka dari itu gak usah basa-basi lagi, langsung aja gue prediksi Japanese Grand Prix 2025. Nah, karena ini merupakan weekend di mana ada kemungkinan hujan seperti yang gue bilang tadi, untuk pole dan pemenang, gue akan go bold. Ya, kayak biasa, go bold seperti teori Saiful 2019 ya. Dan ketika kondisi balapan hujan, gue akan prediksi satu orang yang akan meraih kemenangan. Tapi untuk pole, gue akan juga go bold di sini dan gue prediksi qualifying nanti akan diraih oleh George Russell. Oke, agak gimana mungkin kalau menurut kalian, tapi George lagi dalam performa yang cukup bagus. Konsisten meraih podium dan selalu start di area depan itu, front row tersebut. Plus dia juga kan selalu dikenal sebagai Mr. Saturday, dan gue prediksi dia yang akan mencuri pole itu dari McLaren di weekend ini. Mengingat McLaren selalu sedikit keteteran di qualifying musim ini meskipun mereka meraih 2 pole di 2 balapan pertama ini. Tapi maksud gue tuh gapnya nggak terlalu besar lah dan mungkin ada akan sedikit hiccup di antara kedua pembalap mereka di qualifying nanti. Lalu untuk pemenangnya, gue akan prediksi Max Verstappen yang akan menang. Kangen gak kalian dengerin Wilhelmus? Gue sih B aja ya, tapi gue yakin beberapa dari kalian pasti kangen. Dan ingat, Suzuka plus hujan plus Red Bull plus Max merupakan kombinasi yang benar-benar mengerikan. Dan 3 balapan terakhir di sini dimenangkan oleh Max juga, dan bisa aja Doi bakal melaju untuk kemenangan keempat secara berturut-turut. Red Bull itu emang rada-rada, tapi kita nggak boleh sekali-sekalinya meremehkan seorang Max Verstappen, apalagi di kondisi hujan, kalau misalnya benar. Akankah kedua hal ini benar? Wah, prediksi gue di Chinese Grand Prix kemarin sebenarnya benar, cuma ketukar aja. Siapa tahu kali ini bisa dua-duanya benar ya. Atau bisa aja malah dua-duanya salah dan lagi-lagi gue disuruh untuk cobain minuman mate yang suka diminum Franco itu. Iya, gue sebenarnya sedikit penasaran juga sama tuh minuman ya. Anyway, gue tahu kalian semua pasti lebih kepengen dengar prediksi gue soal tuan rumah di mainan barunya, yaitu Yuki Tsunoda. Yuki sendiri menuju weekend ini bilang kalau mobil Red Bull ini nggak sulit banget lah untuk dikendarain di simulator ya kan. Bisa lah ini gue jinakin. Well, gue apresiasi optimismenya. Cuman beberapa dari kita masih rada ngeri woy untuk lihat performa lu nanti. Kalau misal gak bagus ya pusing lah kita semua, apalagi Red Bull. Cuman gue akan berada di tengah-tengah lah kalau soal Yuki di weekend home race dia ini. Dia nggak akan tampil wow banget, tapi nggak bakal separah Liam lah harusnya. Semoga banget ini mah. Gue prediksi hal yang sama kayak Liam pasti debutnya bersama Red Bull, yaitu dia akan tembus ke Q2. Iya, Q2 dulu aja, tapi bakal naik posisi dan meraih poin di debutnya bersama Red Bull. Walaupun Doi bilang dia nargetin podium, tapi hey, pengen-pengennya gue untuk lihat itu, gue nggak yakin. Dan ini bukan karena masalah takut dia nggak bisa jinakin Red Bull itu, tapi lu juga harus lewatin 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Ferrari, dan jangan lupakan rekan tim lu sendiri untuk hal itu. Dan ya kita juga jangan lupakan tim papan tengah lainnya yang pastinya bakal membuat hidup Yuki sedikit ribet di debutnya bersama Red Bull. Nah itu kalau soal Yuki, bagaimana dengan Liam Lawson yang di-demote ke Racing Bulls? Jujur, gue bingung. Ini demotion ini ya, merupakan hal yang menyenangkan atau menyedihkan untuk Liam. Karena ini berarti dia menjadi korban seat kedua Red Bull itu. Dan seperti udah nggak ada harapan lagi untuk naik ke seat Red Bull itu di masa depan. Sehingga tentu tidak menyenangkan dalam aspek itu. Tapi mobil V-Kart musim ini terlihat lebih ramah untuk dikendarai. Sehingga ini bisa jadi momen di mana Liam bisa menunjukkan mode itu lagi tuh. Mode, saya tidak ingin berteman di sini, saya ingin menang. Dan mengingat ini track Suzuka, di mana dia benar-benar punya pengalaman tampil bagus di sini, itulah yang akan gue prediksi bahwa dia akan kembali tampil bagus dan meraih poin pertamanya musim ini. Jika orang ini udah kembali ke mode songongnya, sangat meresahkan. Gue juga sadar bahwa gue sama sekali belum ada prediksi tim Aston Martin di 2 video prediksi gue sejauh ini. Dan mereka secara mengejutkan musim ini di-carry oleh anaknya Pak Bos, yaitu Lance Stroll. Fernando Alonso malah secara mengejutkan belum meraih poin sama sekali dan bahkan belum finish sama sekali musim ini. Tim ini berada dalam zona yang
sedikit membingungkan ya. Kadang bagus, papan tengah, kadang ya meh gitu kan. Jadi prediksi apa yang akan gue berikan ke tim PSG-nya F1 dan tim yang musim depan bakal menjadi tim yang didukung oleh fans Jepang karena menggunakan mesin Honda ini? Well, gue akan prediksi bahwa Lance Stroll akan kembali finish di poin lagi. Ini orang emang aneh cuy asli. Di saat mobilnya bagus, doi malah ngilang entah kemana. Di saat mobilnya malah mid, malah diem-diem bagus dia. Aneh emang, apa lain kali Nando dikasih mobil gacor terus, dia dikasih mobil mid aja, biar Aston Martin bisa jadi juara dunia. Entahlah ya. Lance sendiri juga kadang terkenal dengan performanya yang bagus di hujan. Jika balapannya benar-benar hujan ya. Sehingga ini juga membuat gue prediksi bahwa Lance Stroll akan kembali mereok di balapan ini dan terus meng-carry Aston Martin. Dan seperti biasa untuk prediksi kelima, gue mau prediksi di luar tim atau pembalap, tapi faktor-faktor luar lainnya. Prediksi apa ya? Oke, gue prediksi simpel aja. Kalau balapan hari Minggu nanti akan ada red flag. Bisa karena kondisi cuaca atau suatu crash yang membuat mereka harus red flag, ya gue sih doain semua pembalap mampu menjalani balapan dengan lancar tanpa hambatan ataupun hal-hal yang berbahaya ya. Cuma suka kalau udah hujan, agak deras itu agak bahaya juga untuk bisa terus balapan. Jadi gue kalau prediksi hujan tuh bener, ya gue punya feeling kalau red flag pasti akan dikibarkan nanti pas hari Minggu. Emang red flag ini hal yang paling gak diinginkan mau itu di F1 ataupun hidup, tapi di saat yang sama red flag itu membuat kedua hal tersebut jadi menarik. Red flag kalau di balapan, itu berarti balapan dihentikan. Buat kita nunggu lama, males, bosen, tapi balapan kembali ke settingan awal dan drama bisa terjadi setelahnya kalau misalnya balapan dilanjutkan. Kalau dalam hidup, mantan kalian red flag, berarti kalian harus menjauhi. Tapi di saat yang sama, itu susah untuk move on. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa mencapai 10k subs sebelum akhir tahun, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.